Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera. Kami mendoakan di antara kita. Jawablah, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku. Baik anak-anak, apa kabar hari ini anak-anak ibu yang soleh dan solihah? Wah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Keren hari ini anak-anakku. Baik anak-anak, kembali lagi ya, kali ini belajar online bersama Ibu Guru Devi, yaitu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kelas 4 sekolah dasar. Oh ya, anak-anak jangan lupa ya, tetap belajar online dari rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatannya. Jangan lupa 3M-nya, apa? Oh ya, betul. Jangan lupa memakai masker, apalagi? Jangan lupa mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Pintar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan tunjukkan dulu ya tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ini dia. Baik anak-anak Ibu yang solih dan solihah, sudah siap untuk belajar online kali ini? Siap ya? Baik, jangan lupa duduk yang rapi, siapkan buku catatannya, jangan lupa dicatat ya. Oh ya, untuk memulai pertemuan kita pada kali ini, kita berdoa bersama-sama ya, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memahami dan juga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, kita awali bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah ya. Ibu hitung bersama, lalu kita mulai bersama-sama, oke? Wahid, Isnain, Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya. Anak-anak ibu yang soleh dan solihah, pada materi pertama pada pembelajaran kita kali ini, khususnya bagi kalian kelas 4 sekolah dasar, yaitu tentang surat Al-Falaq. Mari kita bersama-sama belajar tentang surat Al-Falaq ya. Baik. Al-Quran adalah kitab suci yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk kita baca, kita fahami, dan kita amalkan isinya sebagai petunjuk umat manusia. Nah, Al-Quran juga merupakan pedoman umat manusia yang harus kita jalani dan kita baca setiap hari. Seperti itu. Nah, Al-Quran juga sebagai sarana untuk umat manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, membaca Al-Quran juga merupakan ibadah yang sangat berpahala loh. Nah, selain kita membacanya, kita juga harus mempelajarinya serta mengamalkan isinya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik anak-anak, berikut adalah hadis riwayat Rasulullah tentang keutamaan dalam membaca Al-Quran yang sangat luar biasa pahalanya. Ini dia. Membaca Al-Quran harus dengan tartil dan jelas ya nak. Tartil di sini maksudnya adalah membaca dengan perlahan-lahan dengan memperhatikan ilmu tajwid dan juga harokatnya. Jika di dalam sebuah rumah dibangun dengan kebiasaan dalam membaca Al-Quran oleh tiap anggota keluarganya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menaungi keselamatan. Amin. Surat Al-Falaq, Rasulullah SAW sering membaca Quran surat Al-Falaq ketika sedang berada di dalam perjalanan agar tetap terpelihara dari kejahatan.
Nah, Quran Surat Al-Falaq itu artinya apa ya? Ya, betul, artinya waktu subuh. Jadi, Quran Surat Al-Falaq ini artinya waktu subuh ya. Baik anak-anak, Quran Surat Al-Falaq juga merupakan golongan surat Makkiyah. Apa sih Makkiyah? Nah, Ibu ulangi kembali ya. Jadi, surat Makkiyah itu maksudnya adalah golongan surat-surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah hijrah. Nah, kalau misalkan untuk Madaniyah adalah golongan surat-surat Al-Quran yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Seperti itu ya. Baik anak-anak, surat Al-Falaq juga adalah terdiri dari 5 ayat. Nah, Quran surat Al-Falaq juga adalah Quran yang diturunkan setelah surat Al-Fil. Di dalam Al-Quran, surat Al-Falaq berada pada urutan ke-113. Nah, urutannya itu sebelum Quran surat An-Nas ya. Nah, surat Al-Falaq juga menjelaskan tentang perintah agar umat Islam senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan. Jadi, surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa selalu hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tempat kita berlindung. Baik anak-anak Ibu yang sholih dan sholihah, nah, Ibu akan tampilkan audio atau bacaan Quran Surat Al-Falaq yang jelas dan tartil ya, agar kita bisa sama-sama belajar cara membaca Al-Falaq ini dengan yang baik dan benar bacaannya. Nah, juga nanti kita akan lihat bagaimana sih arti dari Quran Surat Al-Falaq tersebut. Simak ya, tolong didengarkan. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa ya anak-anakku membaca surat Al-Falaqnya. Jangan lupa untuk dihafal ya. Baik anak-anak Ibu yang sholih dan sholihah. Nah, tadi kita sudah belajar ya cara membaca Al-Quran dengan baik dan tartil. Nah, di dalam Quran surat Al-Falaq ini kita akan mempelajari lebih dalam tentang kandungan dan juga berbagai macam yang ada di dalam surat Al-Falaq ini. Oh iya, kenapa sih surat Al-Falaq itu diturunkan? Apa sebabnya ya? Ada yang tahu? Baik, kita sama-sama akan mengupas tentang apa sih asbabun nuzul atau sebab Quran surat Al-Falaq ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Menurut riwayat dari Al-Baihaqi diceritakan bahwa surat Al-Falaq ini diturunkan ketika Rasulullah itu terkena sihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam. Nah, Labid ini menggunakan ilmu sihirnya untuk mencelakai musuh-musuhnya. Nah, Rasulullah disihir oleh Labid ini dengan 11 simpulan kali. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk membaca surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas seperti itu, yang terdiri dari 11 ayat. Nah, pada saat Rasulullah membacakan satu ayat, maka lepaslah satu persatu simpulan kali tersebut. Nah, jadi Rasulullah juga sering membaca Quran surat Al-Falaq ini ketika setelah membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya, agar terhindar dari segala macam kejahatan makhluk.
Jadi seperti itu ya anak-anak ya sebabnya kenapa sih Allah menurunkan Quran Surat Al-Falaq ini. Oh ternyata ketika Rasulullah itu kena sihir. Jadi kalau misalkan kita ingin terhindar dari segala macam kejahatan makhluk-makhluk atau kejahatan-kejahatan sihir, kita boleh membaca surat Al-Falaq ya untuk diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, jadi dapat kita simpulkan ya, makna dan kandungan isi dari Quran Surat Al-Falaq itu adalah agar Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan. Nah, bentuk-bentuk kejahatan yang diceritakan di dalam surat Al-Falaq ini diantaranya adalah agar kita terhindar dari segala macam kejahatan makhluk-makhluk Allah. Lalu kita supaya dilindungi dari gelapnya malam gulita. Nah, kita juga dilindungi dari tukang-tukang sihir dan dari orang-orang yang iri dengki. Juga Quran Surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya kepada Allah lah kita patut untuk meminta pertolongan dan hanya kepada Allah lah kita tempat bergantung dan juga memohon perlindungan. Jadi seperti itu ya anak-anakku. Baik anak-anak, wah, alhamdulillah sekali ya. Kali ini kita sudah banyak sekali membahas tentang belajar tentang surat Al-Falaq dan juga kandungannya. Semoga kita bisa mengamalkan dan juga bisa menghafal ya, agar kita bersemangat untuk bisa menghafal dan mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Mau ya diamalkan ya? Mantap. Oh iya, jangan lupa anak-anak di rumah belajar menghafal dan juga menulis ya. Karena kita harus juga membiasakan supaya kita bisa menulis Al-Quran dengan baik. Jadi nanti supaya teman-teman juga mudah masuk ke dalam otak anak-anakku sekalian. Baik anak-anak. Nah, untuk nanti tugas di rumah anak-anakku, tolong buatkanlah video atau voice note tentang pembelajaran kali ini ya, yaitu untuk menghafal Quran Surat Al-Falaq. Dan juga tolong kirimkan gambar bukti kalian menulis Quran Surat Al-Falaq ya. Boleh dikirim di grup kita atau japri ke ibu ya. Nah, bagi anak-anakku yang soleh dan solihah ini yang bersemangat untuk mengumpulkan tugas secepatnya, agar akan ibu kasih bonus nilai. Pokoknya akan ada nilai tambahan yang pastinya menambah keren nilai kalian. Wah, semangat ya. Baik anak-anak, alhamdulillah ya kali ini kita sudah selesai belajar tentang materi pembelajaran pertama di kelas 4 ini. Nah, ibu rasa udah cukup ya. Ada pertanyaan enggak ya? Alhamdulillah luar biasa kalau nggak ada. Oh ada, baik. Kalau misalkan ada, anak-anakku boleh tulis di kolom komentar ini, atau bisa japri ke ibu atau di WA grup ya. Ibu akan jawab dengan sepenuh hati. Baik anak-anakku yang solih dan solihah yang ibu sayangi, wah terima kasih ya anak-anakku yang sudah menyimak sampai di menit sekarang. Semoga tadi sudah mencatat ya. Baik, kita nggak kerasa ya udah lama juga membahas tentang surat Al-Falaq. Tadi kita belajar tentang apa aja ya? Kita simpulkan yuk. Nah, tadi alhamdulillah ya, kita sudah mengetahui bahwa keutamaan dalam membaca surat Al-Quran itu seperti apa, Al-Falaq itu artinya apa, dan juga termasuk ke dalam golongan jenis surat apa, lalu keutamaan ketika kita membaca surat Al-Falaq itu apa, dan berbagai macam jenis lainnya. Semoga nanti yang tadi sudah ibu sampaikan, anak-anak sudah mencatat, anak-anak bisa belajar kembali ya untuk bisa memahami dan juga lebih tahu lagi makna dan kandungan dari surat Al-Falaq yang tadi udah ibu sampaikan. Baik anak-anak, wah gak kerasa ya kita udah di penghujung materi kayak gitu. Nah untuk itu, karena anak-anak yang super keren, yang sudah memperhatikan pembelajaran pada kali ini, sebelum ibu menutup pembelajaran kita pada kali ini, ibu akan beri pantun. Apa ya pantunnya? Baik, ibu kasih pantun ya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada
Pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca doa Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga doa penutup setelah kita belajar, yaitu ikutin bersama-sama ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik anak-anak, untuk yang terakhir, jawab salam dari Bu Guru dengan penuh semangat ya. Oke? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Nice. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam sehat. Dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa 3M-nya ya. Dadah.